Macan putih akan meraung atau justru program dari Bigetron lah yang akan bisa mematahkan win streak panjang dari EVOS Icon. So inilah match point penentuan untuk apakah EVOS Icon atau Bigetron Academy yang bisa membawa kemenangan. So mari sekali lagi kita dengar suaranya MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Let's go. Match point nah. Yang kita akan lihat adalah apakah dengan match point ini mereka akan bermain hati-hati? Sepertinya tidak. Tergeser dengan Sacred Hammer ini juga menjadi sebuah tanda-tanda cukup harus lebih berhati-hati lagi nih untuk EVOS Icon. Karena sebenarnya kalau ngeliat dari power clear-nya sama-sama cepet ya. Iya, tapi lagi-lagi sih kalau kita lihat nih ya, Hayabusa yang dibiarkan bebas gini, ini juga cukup berbahaya untuk goldnya Bigetron Academy nantinya. Oh, lihat gimana Aleva kehilangan banyak HP, tapi Finn sepertinya yang harus nge-trigger flicker untuk menghindari Nazar. Tapi Nazar belum puas, masih mencoba untuk mendapatkan first blood-nya. Tapi sekarang ada Quad Shadow, memang ada Cyclone Eye di sana untuk Nazara. Dan ya, membeli waktu Aleva. Bahkan flicker dari Joey dibuka nggak ada, Hellstone Blast. Dan Aleva, oke, masih aman ya. Ya, dan bahkan nggak flicker loh untuk Alevanya, meski cukup tenang juga. Dan secara set talent emblem ya, kita bisa intip juga sedikit. Ada Festival of Blood. Waduh, ini Reki bahaya banget sih. Untungnya Shadow Kill-nya nyambernya ke arah Little Wonder tadi ya. Yap, dan Arziski dia dengan Festival of Blood-nya dia cukup aman juga untuk bisa melakukan landing phase bersama. Dan Pinnya ini kena poke damage sih ngeri-ngeri banget sih ya. Kalau kita lihat di sini memang early game lagi-lagi EVOS Icon sangat-sangat agresif banget ya. Dan aku nggak expect tadi Nazara berani untuk menghilangkan Quad Shadow-nya untuk maju gitu, mendapatkan first blood ke arah Bigetron Academy. Dan sekarang memang Turtle akan segera hadir. Lagi-lagi konsepnya tank jungle akan jauh lebih mudah untuk secure neutral objektif. Apakah hal tersebut akan terjadi nih? Masalahnya kita ngeliat dari tadi Suyo yang harusnya bisa pegang neutral objektif ini patah. Oke. Dan berarti win rate Suyo 0% nih ya. Di hari ini ya. Di match ini ya. Di bagian atas, lihat gimana Joey coba untuk diterjang. Apakah akan kehilangan? Pride of Ice-nya masih ada Pride of Ice di sana yang ke-trigger. Justru malah Ricky nih yang kehilangan banyak HP. Aleva sangat mengganggu. Tapi ya, Face Crack menjadi penyelamatkah? Dan itu dia tetap berhasil mendapatkan Ricky. Dan bahkan Marzi untungnya masih ada spellbound. Tapi nggak terlalu lama. Damage yang dihasilkan oleh Rinasmi mampu untuk melumat habis 2 member Bigetron Academy. Wow, dan Rinasmi lagi-lagi menunjukkan kelasnya ya. Double kill, Vidra Strike di cancel. Waduh. Ditonjok, hilang langsung dari Riza. Waduh, nggak ada Wings by Wings kah? Memang nggak connect Quad Shadow-nya. Tapi ini cukup beresiko untuk EVOS Icon melanjutkan ya. Turtle yang pertama ini. Kali ini udah mulai di take over oleh Ricky. Tapi Nazara nggak mengetahui ada Finn. Second timer gagal. Dan oke. Memang ada Marzi juga flicker, Dark Wave-nya masih gagal. Quad Shadow masuk ke lini belakang, Riza itu dengan Shadow Kill. Tapi yap, Retribution lebih on point di tangan dari Ricky. Lihat gimana Nazara belum bisa escape dari jangkauan pick off yang bisa dihasilkan oleh Riza. Ya, dan Riza ini harus merhatikan positioningnya ya. Karena banyak banget cancellation yang bisa masuk ke dalam tubuh dia. Aleva, Rinasmi tadi, Joy juga, dan 1v1. Oke, hampir aja ada pick off yang bisa didapatkan. Tapi untungnya Dead Sonatanya belum connect ke arah pin ya. Itu masih beberapa HP terbalut dari tubuhnya, menghindar dengan Abyss Walk. Spear of Misery memperjauh Aleva. Dan ya, Finn ini masih belum bisa dapetin semua minion di bawah sih. Iya, dan Aleva sebenarnya juga tadi dia tahu ya pergerakan dari Pin ada di rumput yang tengah. Iya. Cuman ya Pin juga respon yang begitu baik sehingga tidak ada inisiasi yang bisa dilakukan oleh Aleva. Karena kalau kena tadi harusnya masih aman aja. Ada Purify. Oke, tapi ya kita ngelihat gimana Bigetron Academy mengantisipasi 2 lane yang bisa didapatkan oleh Arziski barusan. Karena Parsha yang menguasai area river dan juga Tigreal dari Pin yang muncul. Itu membuat Granger dari Arziski ini nggak bebas untuk dapetin semua stack dari bagian midnya juga. Benar-benar terbatasi banget pergerakannya. Apalagi sekarang nih dengan nggak hadirnya Leva. Apakah bisa teman-teman dari Bigetron Academy coba untuk mendorong di bagian bawahnya. Dan yap, Arziski terexpose di bagian bawah. Baxia Shield United dipersiapkan. Dan belum ada korban jiwa, masih mencoba untuk memberi vision aja nih untuk masing-masing tim. Yap, untuk saat ini Arziski juga udah menabung lagi goldnya untuk menyelesaikan 1 buah Hunter Strike sebagai modal lagi. Dan Bigetron Academy, mereka sudah mulai bergerak ke arah bottom lane untuk bisa mendapatkan sedikit platingan dan mengusir mundur Arziski. Ini udah benar-benar dipaksain sih, karena 5 player tapi The Way of Dragon Flicker yang dibuka oleh Aleva. Masih berhasil dihindari dengan Purify, Marzi. Emang agak sedikit tertinggal, tapi backupan pun datang dari Ricky. Baxia Shield United yang langsung
membuat semua inisiasi dari EVOS Icon gagal untuk bisa mempick off Bigetron Academy. Dan ini yang bisa numbangin Ricky cuman Ardziski berarti ya. Ya. Dengan item yang mumpuni juga, tapi untuk saat ini masih belum cukup sepertinya damage yang disumbangkan. Wop. Tertangkap Pin di bawah Spear of Destruction dan masih bisa selamatkan, nggak terlalu lama nyawanya. Memang ada inisiasi di area Turtle, tapi Retribution lebih on point di tangan Ricky. Nazara gagal, belum bisa take over. Turtle yang kedua, Marcy tertangkap, tapi President Glacier menangkap dua. Batal Attack dibuka, dan itu dia Rinas mencoba untuk didorong, tapi Alepa yang malah hilang di sana. Terlalu tanky Ricky, menahan semua damage yang masuk. Shadow Kill pun diaktifkan oleh Nazara, dan ya, dua orang hilang dari EVOS Icon. Ada pertukaran memang, tapi ya ini masih menjadi keuntungan untuk Bigetron Academy. Wah, ada chaotic team fight yang Yep. terjadi tadi. Bertukar, jual beli serangan juga. Dan sebenarnya tadi ada momentum ya untuk Frigate Glacier Connect 2. Tapi ada satu yang dikeluarin malah dengan The Way of the Dragon ya tadi Iya. ya. Dan akhirnya damage yang cukup juga bisa disumbangkan oleh Nazara dan Ardziski sehingga terjadi pertukaran yang cukup adil 2 untuk 2 walaupun tidak adil di segi objektifnya. Iya. Yang dikontrol habis juga oleh Ricky dengan 2 turtle ditabung oleh Bigetron Academy. Dan membuat sekarang kali ini dari Aleva harus mundur. Oke, Feather Ice Strike di cancel lagi ya. Ini benar-benar selalu bisa diantisipasi dengan Rinasmi sih. Ngebuka Feather Ice Strike di depan Rinasmi kayaknya bukan hal yang cukup bisa dilakukan berulang kali karena itu udah terbukti 2 kali di cancel dan kali ini ya di bagian bawah bebas banget nih untuk Ardziski mendapatkan semua yang dibutuhkan dan lihat gimana Rinasmi maju seorang diri dan yap follow up yang begitu cepat memang ada dari Bigetron Academy tapi Rinasmi masih terlalu tanky untuk memakan semua damage yang masuk. Ricky di bagian belakang, Retribution dikeluarkan, Marcy pun join in dan kali ini merelakan turret di bagian atas juga ke tangan Bigetron. Itu sedikit miskom ya kayaknya. Tadi ada Implosion yang komit ke arah Rinasmi tapi nggak ada follow up yang cukup. Gak ada Feather Ice Strike tadi. Dan sehingga kali ini Nazara punya space untuk hampir saja bisa mencuri juga ke arah purple buff milik dari Ricky. Dan sejauh ini kita lihat dari EVOS Icon yang memang dalam keadaan unggul tapi nggak terlalu jauh loh. Bigetron Academy mereka punya power dari momentum changernya juga yaitu dari sosok Finn. Dimana semuanya nantinya akan rapat, Implosion dan Feather Ice Strike itu akan menjadi kombinasi yang mengerikan. Iya dan itu harus diantisipasi sama EVOS Icon ya. Karena mereka yang membawa Purify kan hanya Ardziski aja nih. Yes. Jadi member-member lainnya jangan sampai kena combo yang kita mention barusan. Dan Turtle terakhir kali ini apakah perfect untuk Bigetron Academy. Melihat Ricky juga sejauh ini retributionnya sangat-sangat on point nih. Tapi Marcy tertangkap dengan Fist Crack. Dan yap ada Dark Wave memang yang dibuka. Ardziski yang dituju. Tapi The Way of Dragon gak ada follow up di sana. Feather Ice Strike memang berhasil menghilangkan Pride of Ice dari Joey. Dan ya sekarang udah banyak resource skill yang keluar tapi Aleva dan juga Rinasmi masih mengganggu dan Implosions. 2 member di sana yang tertangkap. Retribution lebih on point di tangan dari Ricky. Perfect Turtle untuk Bigetron Academy dan kembali memakan korban jiwa. Aleva hilang di tempat dan lihat gimana bebasnya Pin di atas. Yes, dan bahkan secara level sebenarnya dari kedua belah jungle sama. Tapi kita ngelihat space-nya untuk Ricky yang lebih enak untuk bisa melakukan retribution. Sehingga pencurian gagal dan masuk lagi. Waduh, Marcy memang dituju tapi terkena efek stun dan Nazara pun down. Feather Ice Strike menjadi perimeter di sana dan 3 kali di cancel sama Rinasmi. Itu Rinasmi selalu ya ngeganggu banget itu ketika Feather Ice Strike dibuka. Iya, tapi di saat memang nggak ada damage dari Feather Ice Strike. Tapi EVOS Icon juga lagi kebingungan gimana caranya untuk bisa numbangin Ricky, Marzi, Queen yang udah punya item-item defense tentunya untuk berada di paling depan. Sehingga walaupun memang Riza tercancel dari Feather Ice Strike tapi Riza masih aman. Riza belum tumbang sama sekali. Dan ini kondisi yang kurang baik ya untuk EVOS Icon karena lagi-lagi Pinnya bebas loh. Dapatin semua farm yang dia butuhkan. Dan jujur ini benar-benar game Baxia yang menurut aku dari early game juga dipegang penuh oleh Bigetron Academy gitu. Karena jarang banget aku lihat Baxia bisa menangin early game dari banyaknya assassin atau fighter yang dipick oleh tim lawannya. Iya, mungkin dari segi pattern farming memang kalah ya. Tapi dari segi kontrol objektif kayaknya memang masih dipegang sama Baxia. Betul. Dengan dia yang bisa kating, dia yang bisa ada di depan juga. Karena kan kalau Hayabusa dia harus nunggu momentum untuk masuk baru retri. Sampai akhirnya dia harus benar-benar merhatiin skill untuk masuk plus HP dari turtle tersebut. Sehingga ya lumayan kebagi lah. Lumayan gak nyaman lah untuk Hayabusa bisa in and out. Dan sekarang ada sebuah Sky Piercers juga yang sudah ditabung oleh Ardziski. Walaupun ini belum ada stacknya ya harusnya. Karena baru selesai setelah adanya Malefic Roar. Karena memang dibutuhkan penetration. Melihat adanya 3 hero frontline seperti ini. Dan damage yang benar-benar diharapkan itu memang hadir dari Granger. Iya, tapi ini akan ngebuat EVOS semakin bingung lagi sih, terutama untuk di mid gamenya ini ya. Mengingat dengan adanya Moskov dari Bigetron Academy,
banyak banget dimensi permainan yang bisa mereka lakukan gitu. Karena mau nantinya 1v1 antara Moskov dan Hayabusa pun menurut aku masih oke dengan ada Wind of Nature. Jadi benar-benar harus berhati-hati banget ini untuk pemilihan objektif apa yang dituju oleh EVOS Icon. Jangan sampai mereka ada miss terutama dengan objektif netral yang hadir nih. Lord pertama muncul dan Ricky lagi-lagi udah mulai megangin ya. Perbedaan satu level memang ada. Tapi Nasmi udah membuka Fitz Crack-nya. Memang sekarang pokingan damage terus-menerus diterima. Tapi lihat Finn masih ada sendirian di bagian atas dan tertangkap sudah Marcy. Masih ada Feather Ice Strike. Menjadi cover dari Implosions. Kombinasi skill dihasilkan tapi lihat tershutdown sudah. Gak ada dua member dari Big Hero Academy. Memang sekarang mencoba untuk masuk dengan Speed of Destruction dan Finn cukup bebas double kill. Dengan dari RCG tapi dibalas dengan adanya Ripple dari seorang Finn. Dan sekarang menjadi kondisi yang sangat merugikan untuk EVOS Icon karena mereka akan kehilangan juga. Turret mid lane Pin masih mencoba untuk mendorong terus. Nasmi dipaksa untuk pulang. Dan ini menjadi momen keuntungan untuk Bigetron. Yap, dan thanks to Spear of Destruction yang kena ya. Ngebuat dari Pinnya bisa join the fight dengan cepat. Dan akhirnya menghasilkan triple kill yang begitu mahal. Dan sepertinya kali ini tanpa adanya Retribution akan Wah ini dia, Wind of Nature menjadi pelindung pastinya. Uh-oh. Tertangkap Nazara, gak memiliki kuat shadow. Dan itu dia Nazara yang terpick off oleh Finn. Di waktu yang tepat dengan sekarang Lord yang akan coba dipegang kendalinya oleh Ricky. Maju secara bersamaan, gak mau menyerahkan dengan begitu insannya. Tapi berhasil di take over Rinasmi. Meskipun kali ini kehilangan 3 member, tapi EVOS Icon berhasil membeli waktu dengan Lord yang di take over oleh Rinasmi. Wow, pencurian dari Rinasmi yang setidaknya membuat dari EVOS Icon cukup bisa memberikan nafas lagi nih ya. Dan terlihat bagaimana resiko ini dipegang sama EVOS Icon tanpa adanya sosok pemegang Retribution. Iya. Mereka tetap melanjutkan team fight-nya. Dan thanks to Rinasmi yang bisa mendapatkan Lord. Walaupun harusnya ini Lord ini juga bakal bisa di-defend dengan begitu cepat ya oleh Big Hero Academy. Iya benar banget sih. Dan Lordnya belum berhasil juga memberikan Super Wave Minion kedua ya. Tapi seenggaknya itu membeli waktu lah agar best threat dari EVOS Icon masih aman. Iya. Kombinasi dari The Way of Dragon-nya Aleva dan Rinasmi di timing yang tepat tadi penggunaan Fist Crack-nya. Itu memang bisa membuat ini dilanjutkan ke arah Lord yang kedua nanti. Tapi ya kondisinya semakin late game dengan kondisi pin yang aman banget sekarang. Ini juga akan semakin sulit untuk EVOS Icon bertahan sih. Karena lagi-lagi ya, dimensi permainan dari Big Hero Academy itu cukup banyak yang bisa mereka bawakan. Ya terus terutama dari Finn ya. Tadi dia kan solo kill ya ke Hayabusa kan. Sebenarnya damage-nya masuknya dari... Tapi maksudnya kayak jatuhnya kayak dia solo kill, dia pegangin banget loh. Dia tahu banget kapan timing Sacred Hammer-nya tuh. Sacred Hammer plus memprediksi pergerakan dari Nazara itu sendiri. Benar. Dan oke, 2.500 gold dipegang oleh Big Hero Academy. Kali ini memang Big Hero Academy udah mulai memegang kendali dari map controlnya. Dan kita lihat gimana EVOS Icon mencoba untuk mengantisipasi hal tersebut ya. Karena nantinya ketika Nazara coba untuk bermain laning jauh, untuk mengawasi pergerakan dari Pin, ya dengan ada Wind of Nature kita udah sempat lihat tadi momennya dihindari semua kan damage-nya. Dan masalah 1v1 gak akan mudah gitu berjalan untuk Hayabusa versus Moskov. Apalagi kadang kalau misalkan udah ada Wind of Nature nih ya, dia nggak tumbang, terus telat untuk balik ke Quad Shadow, bisa dia yang tumbang kan? Iya. Feather Ice Strike Rinasmi yang dituju. Dan sepertinya Rinasmi masih bisa membeli waktu, nggak terlalu lama. Rinasmi sudah mulai menghilang, masuk karena Legend Glacier dan 2 member. Cukup hilang semua di sana dari EVOS Icon dengan Speed of Destruction Pin. Langsung menuju ke lini belakang dan double. Lagi pun triple. Dan nampaknya terwipe out karena EVOS Icon kehilangan 4 membernya, hanya Joey yang tersisa. Big Hero Academy, sang robot merah diprogram untuk menang di game ketiga dan menghancurkan clean sheet dari EVOS Icon. Win streak is over, Big Hero Academy berhasil untuk bisa mendapatkan